Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, para orang-orang tua, para sesepuh, terutama yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, para guru-guru, terutama pula Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Muhammad Yunus, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 012, Bapak Haji Mulyadi, semua yang hadir. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas karunia nikmat rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir berkumpul bersama di masjid yang kita cintai, Masjid Jami At-Taqwa, dalam melaksanakan kewajiban diantaranya kewajiban thalabul ilmi. Bapak dan jamaah sekalian, malam ini kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu sehubungan yang disebut dengan iman. Selain percaya, beriman kepada Allah, dan juga percaya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat itu tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat itu enggak pernah bangkang, kalau disuruh langsung dikerjain. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Jumlahnya cukup banyak malaikat. Ma la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui pasti jumlahnya malaikat yang banyak itu berapa. Gak ada yang tahu. Illallah, kecuali yang tahu adalah Allah sebagai yang menciptakan. Berapa jumlah malaikat keseluruhannya?
Wa qad warada marfu'an, dan sungguh warid ada keterangan dalam hadis. Hadis ini dihukumkan marfu'. Ma bis samawati sab'i maudi'u qadamin wala shibrin wala kafin illa wa fihi malakun qaimun aw raki'un aw sajidun. Tidaklah di langit yang 7 lapis maudi'u qadamin seukuran telapak kaki. Jadi di langit itu yang jumlahnya 7 lapis, tidak ada tempat seukuran telapak kaki. Wala shibrin, dan tidak pula sejengkal. Wala kafin, dan juga tidak setelapak tangan. Illa, kecuali di tempat itu malakun, ada malaikatnya. Jadi langit itu yang jumlahnya ada 7 lapis. Dari langit yang 7 lapis itu seukuran telapak kaki, kemudian sejengkal, seukuran telapak tangan, ada malaikatnya. Jadi nggak ada malaikatnya, pasti ada malaikatnya. Malaikatnya qaimun, lagi ibadah sama Allah. Jadi ada malaikatnya yang lagi berdiri ibadah sama Allah. Auraqiun, ada yang malaikatnya lagi ruku, nggak bangun-bangun tuh ruku malaikat. Ausajidun, ada yang lagi sujud. Jadi seluas 7 lapis langit itu ada di dalam malaikat. Ada yang lagi ibadah berdiri, ada yang lagi ruku tuh malaikat, bahkan ada yang lagi apa itu? Sujud, nggak bangun-bangun tuh sujud. Wa dzakara ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan, menjelaskan, anna min a'jabi ma khalaqallahu bihim malakan, sesungguhnya ada yang paling mengagumkan yang Allah ciptakan malaikat. Ini yang paling mengagumkan Allah ciptakan malaikat. Nisbahu, sebagiannya itu dari malaikat tadi ya, setengahnya minarin, terbuat dari api. Wa nisbahu min taljin, separuhnya lagi, setengahnya tadi dari salju, es. Ini makhluk malaikat yang Allah ciptakan, ada yang seperti itu. Ini termasuk min a'jabi, yang paling mengagumkan ciptaan Allah dari malaikat. Separuhnya itu dari api, separuhnya lagi dari salju, es. Nah, bayangan kita kalau separuhnya itu setengahnya dari api,
kemudian setengahnya dari es, bayangan kita pasti es akan apa itu? Akan cair karena terkena panas. Tapi bagaimana? Falan naru tudhibut thalja. Api itu enggak melelehkan itu es. Jadi enggak meleleh itu, yang separohnya setengahnya terbuat dari es. Walafalju yutfi'un naro, karena es itu dingin, itu tidak fala yutfi'un naro, enggak juga memadamkan api. Ini kata sebagian ulama menyebutkan muamin ajabi, yang paling aneh nih malaikat diciptakan oleh Allah. Setengah dari api, setengahnya lagi dari es. Itu masing-masing, yang es setengahnya dari es enggak meleleh, lantaran setengahnya dari apa? Dari api. Dan tidak pula setengahnya yang dari api itu padam, lantaran yang setengahnya dari es. Ini yang kita sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa, kudrat, maha kudrat. Wa huwa yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisu wa huwa yusabbihullaha ta'ala. Ini malaikat yang tadi diciptakan sebagiannya setengahnya dari api, setengahnya dari es. Ngapain tuh malaikat? Selalu mengucapkan tasbih kepada Allah. Yaitu malaikat selalu mengucapkan tasbih, mensucikan Allah. Hanya itu saja kerjaannya setiap hari. Subhanallah, subhanallah, mensucikan Allah, zat yang maha kuasa, yang maha menghendaki. Itu Allah, ya, suci dari yang namanya kekurangan, diserupakan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan. Bertasbih terus. Makanya Bapak dan jamaah hubungannya, ya, ketika kita ziarah ke makam, ke kuburan, lalu kuburan makam yang kita ziarahi itu banyak tumbuh. Itu ada rumput, ada pohonan-pohonan yang lain. Itu jangan dihabisin semua tuh rumputnya. Pohonan yang lain jangan ditebang semuanya. Kenapa? Ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidaklah dari sesuatu apapun tadi, ya, yang menutupi itu kuburan, banyak rumput, banyak pohon-pohon yang lain, kecuali itu rumput, kecuali pohon yang lain, terus membacakan tasbih. Bacakan tasbih untuk siapa? Untuk ahli kubur yang di dalamnya. Biasanya kan kita nih kalau mau menjelang Ramadan, kita ziarah tuh, kadang-kadang tuh kuburan yang penuh rumput, penuh apa, diapain itu? Dibersihin, dikoret. Jangan sampai habis. Yang bisa kelihatan aja dah tuh. Ya, jangan dikoret sampai kelihatan itu kuburannya, tidak menutupi. Berarti ketika kita koret habis,
berarti ahli kubur tidak mendapatkan doa tasbih dari itu apapun yang tumbuh di dalamnya. Kata Allah tadi begitu, illa yusabbihu bihamdih, kecuali semua apa yang Allah ciptakan itu mengatakan, menyampaikan tasbih kepada Allah. Kalau itu berada di atas makam, berarti itu menyumbangkan kebaikan, pahala kepada siapa? Kepada ahli kubur. Tuh. Jadi jangan dikoret semua. Ya, jangan sampai botak, sampai habis, jangan. Yang kira-kira orang lihatnya enak gitu tuh. Jangan sampai semuanya diapain itu? Dihabisin. Jangan sampai nutupin, biasanya ada alang-alang. Ya, dirapiin aja, jangan sampai dikoret habis. Kenapa? Doain ahli kubur. Tuh. Kalau itu pohonan-pohonan yang ada di atas itu kuburan, doain, dan doanya itu bermanfaat untuk ahli kubur. Bagaimana dengan doa orang, ya, keluarganya? Masa tidak bermanfaat? Pohonan-pohonan aja yang ada di sitasnya, di atasnya, ikut ya memberikan doa. Bagaimana dengan orang, ya, kita datang keluarga, anak, kita bawa semua, kita doain Al-Fatihah, masa tidak bermanfaat? Logikanya kan seperti itu. Lah, pohon-pohonan yang ada di atas kuburan aja terus bertasbih kepada Allah, memberikan manfaat kepada ahli kubur. Bagaimana dengan orang yang datang, orang yang berakal, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, masa tidak bermanfaat? Jadi jangan sampai semua dihabisin. Ya, jadi yang kira-kira kuburan dilihatnya enak dah. Kalau nanti penuh dengan apa itu, alang-alang, rumput, sampai nutupin, kan kurang enak dilihatnya. Ya, dilihatnya. Itu Bapak dan jamaah. Ya. Jadi malaikat semua yang Allah ciptakan itu bertasbih kepada Allah. Termasuk yang tadi itu malaikat yang separohnya dari api, yang separohnya dari es, masing-masing tidak saling apa itu ya, saling menyerang. Es jadi lumer, kemudian es itu memadamkan api, tidak. Wa huwa yusabbihullaha ta'ala, masing-masing mensucikan Allah, bertasbih. Makanya kita Bapak dan jamaah setiap pagi dan sore disuruh bertasbih kita sama Allah. Ya, disuruh bertasbih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak 100 subhanallah wa bihamdi. Pagi habis subuh subhanallah wa bihamdi. Sore asar subhanallah bihamdi, 100 saja setiap paginya. Ya, apalagi kita sebagai manusia, ciptaan makhluk Allah yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain bertasbih, kenapa kita tidak sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling tidak tuh habis subuh subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100. Setelah habis asar juga subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, paling 10 menit Pak, 100 tuh. Itu juga kalau bacanya rada dilambatin. Tapi kalau bacanya yang rada cepet, nggak habis 10 menit. Tuh. Makanya Bapak dan jamaah, di antara kita yang sering saya bilang,
Ayo, paling kita harus punya tasbih kita. Ya, harusnya tasbih sebagai alat. Ya, sebagai alat yang kita pergunakan untuk apa? Untuk menghitung. Walaupun memang Allah tidak menghitung-hitung sama kita. Enggak. Tapi biar semangat kita. Ya, biar semangat. Oh, 100. Jadi enggak ada bilangan kita kan nantinya jadi males. Kalau 100, oh belum 100. Nah, supaya tidak apa itu ya, hilang hitungannya. Pegang tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Nah, kalau saja makhluk yang lain itu selalu bertasbih kepada Allah, kenapa tidak kita sebagai manusia makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna? Dengan sempurna. Wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu. Tuh, yang malaikat tadi yang diciptakan serba setengah dari api, setengah dari salju, es, ya, selalu wa yuwahhiduhu, ya, mengesahkan Allah, selalu mengesahkan Allah. Wa yaqulu min kalamihi, kemudian ia mengatakan dalam satu kalamnya, ini malaikat, Allahumma ya man allafa baina thalji wal nar. Ya Allah, Engkau adalah zat man allafa. Allafa itu yang mempersatukan. Ini malaikat. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mempersatukan. Mempersatukan apa? Baina thalji wan nar, antara es dengan api. Alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ini malaikat terus berdoa. Alif, satukanlah, ya, rukunkanlah baina qulubi ibadikal mu'minin, antara hati-hatinya orang-orang yang beriman. Itu malaikat yang tadi itu, Pak. Ucapan selain dia bertasbih kepada Allah, mendoakan, berdoa dia kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin, biar orang-orang mukmin itu pada apa ya? Pada nyatu hatinya, pada rukun, jangan saling pada main apa itu? Ya, main jelek-jelekin. Ini si anu begini, ini si anu begitu. Didoain sama malaikat, ya Allah satukan dah. Ya, rukunkan hatinya orang-orang yang beriman. Tuh malaikat tadi, Pak. Ya Allah, ini kalau enggak diiringi dengan doanya para malaikat-malaikat Allah, kita tidak tahu di antara kita orang-orang mukmin, Pak. Mungkin saling mencakar, mungkin saling naikin, mungkin saling jatoin. Kalau enggak ada doanya siapa? Malaikat, Pak. Kalau enggak ada doanya malaikat, malaikat yang mana yang tadi itu? Yang Allah ciptakan setengahnya dari apa? Dari es, setengahnya dari api. Doanya itu setiap saat doain kita orang-orang beriman, biar hati-hati kita itu pada rukun, pada nyatu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, bukan saling menjelekin, bukan saling main jatoh-jatohin. Ya Allah, bersyukur kita ini ada doanya dari malaikat. Alhamdulillah. Bila ada sesuatu yang seperti itu, tapi Allah turunkan. Suatu ketika Allah bikin kesadaran, ya Allah, itu adalah saudara saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin dengan orang mukmin yang lain ikhwah, saling bersaudara.
kullukum min Adam, kamu itu dari Nabi Adam asalnya, dan seterusnya Bapak dan jamaah. Ini Allah ciptakan yang namanya malaikat. Makanya wajib bagi kita untuk mengimani bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Yang jumlah keseluruhannya berapa itu jumlahnya? La ya'lamuhu illallahu ta'ala. Enggak ada yang mengetahui jumlahnya sebanyak apa kecuali Allah. Kemudian Allah wajibkan bagi kita untuk mengenal dari banyaknya itu ada 10 malaikat dengan tugas-tugasnya, mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, tugas kita hanya apa? Antumina biwa bimalaikati, mengimani adanya malaikat. Apalagi malaikat yang Allah ciptakan setiap saat. Terus doain kita, doain ya Allah. Ya, kalau nggak ada doanya nih malaikat, waduh, hati kita itu gersang, Pak. Hati kita gersang dengan beda ini, dengan beda itu, saling memaki, saling mencaci. Iya, dia paling benar, ini paling benar. Untung ada doanya siapa? Malaikat. Ada doanya malaikat. Alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, satuin, rukunin hatinya orang-orang yang beriman. Doanya malaikat. Ya Allah, sungguh kita harus bersyukur Bapak dan jamaah. Kita lanjutin. Qasamallahu ta'ala al-khalaiqa thalathata aksamin. Kemudian Allah membagi para makhluknya itu kepada 3 bagian. Ya, ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada makhluk-makhluk yang lain, dikelompokkan menjadi 3. Ismun khuliku bi aklin bi ghairi syahwatin. Dari 3 kelompok makhluk Allah tadi, ada yang diciptakan dengan apa? Bi aklin, pakai ada akalnya, itu makhluk tuh. Tapi bi ghairi syahwatin, ada akal tapi enggak ada apanya? Syahwat. Ada syahwat. Makhluk yang mana yang seperti itu? Yaitu mereka itu adalah wahumul malaikah, malaikat. Jadi malaikat Allah ciptakan ada akalnya tapi enggak ada apanya tuh? Syahwat. Makanya malaikat itu la yakuluna wa la yashrabuna. Karena enggak ada syahwat, malaikat itu enggak makan, enggak minum. Mereka bukan laki-laki dan mereka bukan perempuan. Karena enggak ada syahwat. Itu malaikat. Ya, makanya seperti tadi, ada yang lagi berdiri terus ya beribadah, ada yang lagi ruku, kemudian ada yang sujud, enggak bangun-bangun. Karena malaikat enggak ada apanya, enggak ada syahwatnya. Makanya mereka itu enggak pernah membangkang kepada Allah, taat terus. Yang kedua, wa qismun khuliqu bi syahwatin bi ghairi aqli. Mereka diciptakan dengan ada syahwat tapi kagak pakai akal.
Jadi syahwatnya ada, mereka pengen makan. Kadang-kadang makannya juga nggak ada batasnya. Mereka juga minum karena syahwat. Tuh. Tapi bighairi akli, nggak ada akal. Wa humud dawabu. Siapa yang diciptakan nggak ada akalnya tapi ada syahwatnya, yaitu yang namanya binatang. Coba binatang, Pak. Allah, ya. Alhamdulillah kita jadi manusia, nggak diciptakan menjadi binatang. Lihat binatang, ada yang diciptakan punya sifatnya amat buruk, ya, sangat buruk. Makanya di dalam kitab fikih itu disunahkan ketika kita nemuin tuh binatang yang sifatnya amat buruk, kita disuruh untuk membunuhnya. Binatang yang mana itu? Yang namanya BIB, binatang babi. Disuruh tuh Pak, kalau ketemu sama babi kita apa? Bunuh. Kenapa? Yang diciptakan oleh Allah makhluk yang sifatnya amat buruk, syahwatnya begitu, ya, makan di situ, minum di situ, ngupak di situ, segala-galanya di situ tuh. Coba lihat tuh yang namanya babi. Makanya kita disuruh kalau melihat babi itu masuk ke kampung kita, disuruh bunuh. Tapi kadang-kadang kita terbalik, anjing masuk ke kampung kita, malah anjing yang diuber-uber. Padahal enggak semua kalau yang namanya anjing. Kecuali kalau anjingnya itu al-kalbul akur, anjing gila. Anjing gila itu anjing yang bagaimana bisa apa aja gigit orang tuh baru. Kalau anjingnya memang dia baik, nggak galak, biarin aja, jangan diuber karena satu sisi anjing juga banyak manfaatnya. Coba saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan-pedesaan, ya, yang punya sawah, punya kebun, tuh. Pada meraya apa itu? Anjing asal. Nah, cara merayanya ini, ya, jangan dicampurin sama kita. Ya, jangan dicampurin tuh. Mereka berjalan seenaknya di rumah kita, tidur juga seenaknya. Jangan, taruhlah di pojokan. Tuh, ada cara. Tuh, apalagi kita kembali kepada pelajaran fikih kita. Ya, anjing itu punya ya dikelompokkan najisnya menjadi najis mughallazo. Tuh, lah kalau dia tidur di lantai kita, blewer semuanya di kita, enak. Tuh, ada manfaatnya. Bahkan ada anjing yang namanya kitmir, anjing masuk dalam bagian ashabul kahfi. Tuh, begitu sekelompok orang lagi lari-lari terengah-engah, ya, karena dikejar-kejar oleh raja, pasukan raja yang zolim, lagi lari-lari, di tengah jalan ada anjing tuh. Ya, biasanya anjing kalau lagi duduk kan suka awet. Ya, begitulah itu ashabul kahfi lewat, si anjing nanya, mau pada kemana? Kalau bahasa kita, ashabul kahfi bingung, ini ada orang, siapa yang ngomong? Jalan lagi, ditanya lagi. Akhirnya ternyata siapa? Anjing. Ya. Jadi mau ngikut nemenin ashabul kahfi dalam rangka menyelamatkan terhadap
raja yang zalim. Masuklah ke sebuah goa. Kemudian si anjing itu duduk di depannya goa, jagain tuh, duduk. Akhirnya bagaimana? Ya, ditidurkan tuh Ashabul Kahfi bersama si anjingnya selama 309 tahun. Tuh, ini termasuk sebagian dari kekuasaan Allah. Dan yang ketiga yaitu wa qismun khuliqu bi aqlin wa syahwatin, makhluk yang ada akal, dikasih akal, dan ada dikasih syahwat. Siapa? Wahum banu Adam, yaitu manusia. Manusia itu ada akalnya, manusia ada syahwatnya. Makanya manusia ada mengembangkan keturunan dengan menikah. Tuh, ya. Jadi alhamdulillah. Untuk apa itu akal? Di samping ada syahwat, akal itu akan menjadi penyeimbang di saat syahwat itu menjerumuskan kita. Akal yang akan menjadi penyeimbang. Baik Bapak dan jamaah, alhamdulillah ya, kita akhiri dengan membaca Ummul Quran, surat Malaika, surat Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, senantiasa teman-teman jamaah kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kurang sehat, ada yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua kita seluruhnya, keluarga besar kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman dan jamaah kita yang sudah dahului, kita senantiasa selalu mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.